Jadi akan ada 70.000 kaum muslimin ya, yang akan masuk surga tanpa hisab. Nah, mendengar hal ini, maka Uqashah bin Mihsan ini datang menghadap baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Uqashah ya, ud'uni, ya, jadikanlah aku sebagian dari mereka atau masuk 70 di antara mereka. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa muwala. Ada istilah yang suka digunakan oleh bangsa Arab dalam pergaulan sehari-hari. Ya, mungkin sampai hari ini, khususnya di kalangan akademis ilmiah ya. Yaitu istilah sabaqaka Uqashah, ya, sabaqaka Uqashah. Anda sudah didului oleh Uqashah. Ya. Ini atau kalimat ini disampaikan ketika misalnya seseorang pengen mendapatkan sesuatu, ya, tapi dia sudah tidak kebagian lagi. Ya. Misalnya ada sebuah pertemuan, ya, lalu kemudian ada makanan atau apa yang dibagikan, kemudian datang dan sudah nggak ada sisa lagi, maka bisa disebutkan dengan sabaqaka Uqashah. Anda sudah didahului oleh Uqashah, ya, atau bahasa Betawinya itu ente telat, begitu kira-kira ya. Nah, Uqashah, mengapa demikian? Sebab ini bermula dari cerita di masa baginda Rasul SAW, seorang sahabat Nabi yang namanya Uqashah bin Mihsan, dan sahabat Nabi inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya, Uqashah bin Mihsan. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya bahwa akan ada zumratun, ya, sekelompok orang ya, yang akan yadkhuluna jannata bighairi hisab. Ya. Jadi akan ada 70.000 kaum muslimin ya, yang akan masuk surga tanpa hisab. Nah, mendengar hal ini, maka Uqashah bin Mihsan ini datang menghadap baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Uqashah ya, ud'uni, ya, jadikanlah aku sebagian dari mereka atau masuk 70 di antara mereka. 70.000 di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab tersebut. Ya. Maka sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, ya, baginda Rasul mengatakan kepada Uqashah bin Mihsan ini, apa kata beliau? Allahumma ja'alhu minhu. Ya Allah, jadikanlah dia, maksudnya Uqashah ini, bagian dari mereka. Maka seorang sahabat Ansar mendatangi baginda Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum. Ya, doakanlah aku agar seperti atau menjadi bagian mereka. Maka keluarlah kalimat seperti yang sampaikan tadi, sabaqaka Uqashah. Ya, Anda sudah didahului oleh Uqashah. Ya. Nah, siapakah Uqashah bin Mihsan ini? Uqashah bin Mihsan dari kalangan muhajirin. Ya, kalau kita lihat nasabnya, jamaah rahimakumullah, dia berasal dari kabilah Bani Asad. Ya, dari kabilah Bani Asad bin Khuzaimah yang merupakan sekutu dari kabilah Bani Abdi Syams di Makkah Al-Mukarramah. Dan ini mengingatkan kepada kita kepada ibunda ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, Khadijah ya, istri Rasulullah SAW ya, yang juga merupakan dari kabilah Bani Asad. Ya, kabilah Bani Asad. Satu dari 10 kabilah yang terkenal di Mekah waktu itu. Nah, jadi bisa disebut Uqashah bin Mihsan ini ya, orang Mekah muhajirin dan dari kabilah terhormat, yaitu kabilah Bani Asad. Uqashah bin Mihsan masuk Islam di awal-awal. Ya, sejak Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai markas dakwah, ya, Uqashah bin Mihsan ini sudah masuk Islam. Dan sebagaimana yang lainnya, jamaah, Uqashah bin Mihsan ini mendapatkan tantangan, rintangan, bahkan tidak luput juga siksaan dari orang-orang kafir Quraisy pada masanya itu. Ya. Dan wajar kalau kemudian Rasulullah kemudian memberikan pujian kepada para sahabat Nabi ini, dan Allah pun memberikan label kepada mereka as-sabiqunal awwalun.
orang-orang yang masuk Islam pada awal-awal dakwah dan dijamin surga. Dalam surat At-Taubah, ya, Allah dengan tegas menjanjikan kepada mereka ini, sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Jadi mereka ini, ya, as-sabiqunal awwalun ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Pertama adalah radhiyallahu anhum wa radu an, ya, Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, Uqasah bin Mihsan sebagian dari mereka itu, ya. Uqasah bin Mihsan juga termasuk orang yang hijrah bersama Rasul pada awal-awal hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan sejak saat itu jamaah, Uqasah bin Mihsan ini selalu mengikuti semua peperangan besar, ya, di masa Rasul SAW, tak terkecuali dalam perang Badar. Ya. Perang Badar antara kaum muslimin dan kafir Quraisy, ya, ada 313 orang kaum muslimin. Nah, ada peristiwa besar ada peristiwa penting yang terjadi pada perang Badar ini yang berkaitan dengan Uqasah bin Mihsan. Ya. Apa itu? Pada peristiwa ini dia kehilangan pedangnya. Ya, digisahkan dalam riwayat inqata'a sayfi, jadi pedangnya itu patah. Ya, yauma Badr. Fa'atani Rasulullah SAW audan. Lalu bagian Rasul SAW memberikan kepadaku audan, ya, jadi sejenis sepenggal kayu gitu, ya. Mungkin yang sepenggal kayu dan mirip-mirip pedang juga, mungkin panjangnya gitu kan. Fa-idza huwa sayfun abyad tawilun faqataltu bihi. Ya. Seketika kayu yang diberikan oleh baginda Rasul tadi itu, ya Allah, ya, faidza huwa saifun, tiba-tiba, ya, menjadi pedang. Ya, jadi kayu, ya, berubah, ya, seperti pedang, begitu kira-kira, ya. Jadi bisa digunakan untuk berperang, ya. Tawilun, dan panjang, pedang panjang, gitu, ya. Fa qataltu bihi, maka dengan pedang itulah saya berperang. Dan belakangan, ya, pedang itu dinamakan dengan Al-Aun, Saif Al-Aun, pedang Al-Aun. Nah, ini pedang yang tadi terbuat dari kayu ini, ya Allah, berkah luar biasa sampai dalam peperangan apapun gitu kan, pedang ini, ya, dibawa oleh Uqasah bin Mihsan. Dia tidak pernah terlepas dari pedang sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia dan dia pun membersamai pedang tersebut. Nah, jadi tidak pernah luput. Ini bagian dari keberkahan tersendiri bagi Uqasah bin Mihsan. Dia termasuk orang yang masuk Islam pada awal dakwah dan dijamin masuk surga dengan janji yang berlipat-lipat. Ya, as-sabiqunal awwalun saja sudah dijamin masuk surga. Kemudian ada khusus, ya, ada 70.000 orang kan masuk Islam dan Rasulullah memastikan Uqasah bin Mihsan ini termasuk dari mereka. Nah, ini janji yang luar biasa. Makanya para ulama memasukkan Uqasah bin Mihsan ini sebagai orang yang, ya, dijamin masuk surga. Nah, bagaimana kisah Uqasah bin Mihsan? Ya, selepas wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah dia membersamai khalifah-khalifah setelahnya? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Jamaah sekalian, kita masih di program atau acara mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW. Tamu kita hari ini adalah Uqasah bin Mihsan, ya, seorang sahabat Nabi yang mendapatkan hadiah dari Rasulullah berupa Al-Aun, sebuah pedang panjang yang dia pakai sampai akhir hayatnya. Nah, Uqasah bin Mihsan ini jazakumullah menyertai Rasulullah pada setiap peperangan dan tidak pernah absen. Ini juga sering saya sampaikan, ya, seharusnya menjadi inspirasi bagi kita bahwa hendaklah kita melibatkan diri, ya, dalam peristiwa besar yang terjadi
ya, dan berpihak kepada kebenaran. Karena dalam hidup ini selalu ada dua pilihan, ya. Hidup ini diwarnai oleh as-sira' bainal haq wal batil, ya, antara pertarungan antara yang benar dan kebatilan. Selalu begitu dimanapun kita berada. Bahkan ketika kita akan berangkat rumah kita ke tempat kerja juga ada pertentangan itu, ya. Nah, kita jangan hanya jadi penonton. Seperti Ukasha bin Mihsan, dia ikut serta dalam perang Badar, Khandaq dan seterusnya sampai Rasulullah meninggal dunia. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, PR kaum muslimin tidak selesai. Bahkan ada tantangan yang sangat berat, ya, yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq pada masa pemerintahannya, ya. Abu Bakar Siddiq harus memadamkan pemberontakan kaum riddat, ya, orang-orang yang murtad. Ya, ada beberapa tokoh yang murtad pada waktu itu, dan ini ujian bagi pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Yang terkenal tentu saja ada namanya Musailamah al-Kadzdzab, ya. Ada namanya Aswad al-Ansi yang juga sebelum Rasulullah wafat juga sudah menunjukkan gejala pemberontakan itu, gitu, ya. Kemudian ada lagi nih Malik bin Umairah, dan yang tak kalah penting lagi ada seorang tokoh namanya Tulaiha bint Khuwailid. Tulaiha bint Khuwailid ini dari kabilah Bani Asad, tetapi dia bukan kabilah Asad Mekah, ya, tapi kabilah Bani Asad yang lainnya. Jadi jangan sampai keliru, ya. Nah, pada masa pemerintah Abu Bakar Siddiq dia membelot, dia murtad, gitu, ya. Ada riwayat mengatakan di antara bentuk kemurtadannya dia tidak mau melaksanakan sholat. Nah, kondisi seperti ini sempat menimbulkan perdebatan di kalangan para sahabat, ya. Ada yang mencoba membiarkan, tapi Abu Bakar kekeh. Abu Bakar tetap dengan pendapatnya. Saya akan memerangi, kata Abu Bakar Siddiq, orang yang mengabaikan sholat dan mengabaikan zakat. Karena zakat dan sholat satu paket, tidak bisa dipisahkan, ya. Maka berangkatlah pasukan kaum muslimin, ya, pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan untuk membasmi, ya, dan mengkondisikan kembali pemberontakan yang terjadi. Di antaranya Tulaiha bin Khuwailid ini, ya. Pasukan berangkat dan mengejar, memburu pasukan Tulaiha bin Khuwailid ini, ya. Namun sayang, Tulaiha bin Khuwailid melakukan perlawanan dan ini menimbulkan banyak korban yang luar biasa. Walaupun pada akhirnya Tulaiha bin Khuwailid ini sempat kabur ke wilayah Syam, jemaah, sampai Abu Bakar Siddiq meninggal dunia. Dan pada akhirnya Tulaiha bin Khuwailid ini dia kembali lagi ke Islam di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Makanya dalam perang Qadisiyah, Tulaiha bin Khuwailid ini ikut serta dalam pasukan Sa'ad bin Waqqas karena sudah kembali kepada Islam. Tapi waktu itu di masa Abu Bakar Siddiq enggak, ya, dia dalam keadaan murtad. Dan diperangi oleh kaum muslimin. Ukasha bin Mihsan ini ikut, ya, dia ikut serta dalam peperangan tersebut, dan qadarallah Ukasha bin Mihsan ini dikisahkan dia syahid, ya, terbunuh di tangan Tulaiha bin Khuwailid ini. Maka belakangan ada kalimat luar biasa dari Tulaiha bin Khuwailid. Apakah Tulaiha mengatakan Ukasha menjadi orang yang bahagia karena meninggal syahid karena diriku. Nah, jadi dia yang membunuhnya, gitu kan. Jadi Ukasha ini, ya, bahagialah Ukasha karena dia terbunuh di tanganku, dan aku pun menjadi orang yang celaka karena dirinya. Tetapi aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini aku bertobat. Jadi dia unik. Jadi kalau kita lihat kondisi akhir seseorang itu memang luar biasa, gitu, ya. Sebagaimana kita pernah bahas tentang kisah Wahsy bin Harb, gitu, ya, yang membunuh paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Tapi pada akhirnya dia bertaubat dan masuk Islam. Maka ini disebut dengan sang pembunuh yang masuk surga. Nah, bisa juga dengan Tulaiha ini. Dia sempat murtad, membunuh Ukasha bin Mihsan, ya, tapi kemudian setelah itu dia bertaubat, ya. Dia bertaubat. Nah, kemudian Tulaiha bin Khuwailid ini dikabarkan menyitir sabda baginda Rasul yang sangat terkenal dalam sebuah riwayat, ya. Setelah mengatakan hal itu, apa kata Tulaiha bin Khuwailid? Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Ini terkenal sekali hadis. Huffatil jannatu bil makarih. Sungguh surga itu, ya, diliputi, jalan menuju ke surga itu bil makarih, dengan sesuatu yang kita benci, ya. Wa huffatin naru bisyahwat. Dan justru neraka itu, ya, dikelilingi, dikitari oleh syahwat, sesuatu yang enak.
Ini mengingatkan kita kepada lagunya Bang Haji Roma Irama gitu ya. Nah, di mana jalan menuju surga itu ya diwarnai dengan rintangan-rintangan yang tidak kita sukai. Ya, yang berat, yang berduri kalau jalanan ini. Tapi sebaliknya, jalan menuju ke neraka itu kadang mulus dan licin. Ini godaan bagi kita. Huffatil jannatu bi al-makarih wa huffatin naru bi asyahwat. Ini ungkapan Tulaih bin Khailid menyitir sabda Rasul. Nabi mengatakan hal ini ketika dia mengenang peristiwa Mihsan atau Uqasah bin Mihsan meninggal dunia. Uqasah bin Mihsan meninggal dunia jamaah di tahun ke-11 atau ke-12 Hijriah, ya, di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan para ulama sepakat huwa asyahid, dia meninggal dalam keadaan syahid setelah menderma baktikan seluruh hidupnya kepada dakwah. Kita berharap ya hari ini kita bisa meneladani Uqasah bin Mihsan ini ya dalam berbagai kesempatan hidup kita insyaallah. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada kisah berikutnya. Saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.